Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes suara dulu ya, teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Mas Noval, Mbak Indri, Mas Pendi, Mbak Melinda. Gimana suaranya? Sudah jelas apa belum? Cek sound dulu ya. Mas Jena, suara sudah oke. Oh ya udah. Nunggu dapat 50 orang ya, Mas ya. Ini masih 38 orang. Saya sapa-sapa dulu. Ada Mbak Siti Asia, Waalaikumsalam. Mbak Miase, ada Mbak Sela Silvana, ada Mbak Wiwin Nasa Sidarjo, Mbak Siti Nurhayati dari Mantewe. Semangat pagi Mbak. Mbak Rofik Mala, Mbak Risa, ada Kurnia. Alhamdulillah sudah ada 65 orang. Saya mulai saja nggih. Ini tadi masih nidurin bocah si kecil. Belum tidur ini tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Alhamdulillah di hari kedua ini saya dikasih kesempatan, diberi amanah oleh panitia dan Bapak Komandan kita untuk sharing-sharing ringan, ngisi materi di grup Facebook Marketing Langit Online ini. Pak Iwan, semangat pagi. Sebelum saya mulai materi, saya mau sambil nunggu ngumpul dulu ini ya, saya mau cerita-cerita dulu dikit aja. Jadi saya akan sharing bagaimana dulu saya memulai bisnis NASA dari buruh pabrik sampai ke titik ini sekarang. Waalaikumsalam Bapak Munir, Komandan. Alhamdulillah. Jadi saya awal gabung NASA itu Oktober 2015. Nah, sedangkan saya naik manajer itu bulan Maret tahun 2017. Jadi memang lama sekali karena saya terjebak di penjualan dan belum paham sistem. Kemudian setelah dari Maret itu saya paham sistem, dimasukkan Pak Musleh ke grup bimbingan di bawahnya Pak Musleh. Nah itu alhamdulillah saya nyimak materi dari beliau. Alhamdulillah saya langsung gaspol, jadi saya nggak mau menunda-nunda lagi. Jadi alhamdulillah Agustus 2017 itu naik silver manager. Jadi pas naik silver manager itu pertama saya ikut pendidikan di NASA. Pertama kalinya itu saya ikut SMB, seminar menembus batas. Nah itu pertama kali saya ikut pendidikan di NASA. Jadi dulu ikut SMB dulu itu nggak apa-apa, baru KDI saya dulu. Kalau sekarang kan harus KDI dulu baru SMB gitu.
Terus Agustus 2017 saya silver manager, dan bulan November 2017 saya naik ke gold manager. Jadi nggak perlu waktu lama-lama buat naik gold manager karena saya punya target waktu itu gitu. Jadi naik GM November 2017, kemudian saya stokis Februari 2018. Jadi alhamdulillah pas SMP Agustus 2017 itu saya menuliskan impian saya di kartu nama peserta itu loh. Impian apa yang mau dicapai dalam waktu dekat. Saya tulis di situ impian saya tahun 2018 saya mau stokis, dan alhamdulillah sama Gusti Allah diijabah. Februari 2018 saya berhasil stokis, alhamdulillah. Kemudian naik PM itu, naik Pearl Manager itu 2019 akhir, dan kemudian naik Emerald Manager itu bulan berapa ya? Maret kalau nggak salah, Maret 2019. Kemudian Diamond Director itu saya April 2019, dan Desember 2019 itu saya naik EDD, dan alhamdulillah sampai sekarang masih EDD, masih mengumpulkan target buat naik ke double Diamond Director. Alhamdulillah di bawah saya sudah ada 17 stokis. Jadi insya Allah bulan ini pengajuan stokis Mas Nasiril itu qualified ketiga. Jadi calon stokis Jombang, pengajuan stokis Jombang under Fitri Yusiani. Jadi insya Allah awal bulan ini kita pengajuan. Bismillah. Fitri Yusiani, semangat pagi. Ini jenderal saya ini. Terus alhamdulillah dari awal gabung sampai EDD, kalau kita punya target itu bisa tertata gitu loh. Jadi semakin lama itu peningkatan dari bisnis kita itu terlihat gitu. Jadi kalau teman-teman gimana, jangan sampai jalan di tempat loh ya. Mosok gabung 3 tahun ganti kartu, sik distributor abadi, kan yo ngisin-ngisini gitu loh. Jangan baper ya, cuma bercanda. Lah ini California, siap belajar Mas Wanto. Siap Mas Wanto. Saya sapa-sapa lagi. Ada Mbak Lilis Setiawati, ada Mbak Yulianti, semangat pagi Bantul hadir. Ada Mbak Alfitri Eka Rayanasa, ada Mbak Eka Andini, ada Mbak Sihapati. Ada Mbak Suprapti, Mbak Ani Arista, Mbak Binti. Ini juga calon stokis under saya ini. Mbak Binti ini Mojokerto. Nah, Yeni Setiawati. Jadi sebagian dari kunci sukses kita itu adalah marketing langit ya teman-teman ya. Jadi marketing langit itu apa? Marketing langit itu, ada yang tahu marketing langit itu apa? Jadi marketing langit itu adalah berinvestasi dengan Tuhan. Seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kuncinya marketing langit ada 2, yaitu yang pertama, bersedekahlah maka kau akan kaya.
Dan yang kedua, bantulah sesama maka kau akan sukses. Seperti itu. Jadi jangan dibalik ya. Jangan nunggu kaya baru bersedekah. Dan jangan nunggu sukses untuk membantu orang lain. Nah, itu keliru teman-teman. Tapi jadikan sedekah itu sebagai jalan untuk kaya. Kaya berkah dan manfaat untuk sesama, seperti itu ya. Dan jadikan membantu orang lain itu sebagai jenjang untuk kamu sukses, seperti itu. Jadi jangan pikir jualan kita jualan NASA, kita laris karena kita itu pinter promosi. Nah, karena yang jualan seperti kita itu banyak, jadi mitra NASA itu banyak, yang promosinya jauh lebih pintar dari kita juga banyak gitu loh. Tapi kenapa kok jualan kita laris daripada mereka? Nah, kalau kita berpikir seperti itu, mungkin ada beberapa hal yang membuat kita itu laris gitu loh. Jadi yang pertama karena Allah menggerakkan hati seseorang untuk menyimpan nomor kita. Itu bisa juga. Jadi berbaik sangka sama Gusti Allah aja. Terus yang kedua karena Allah meyakinkan hati seseorang untuk order di toko online kita. Jadi bukan karena kita pinter atau apa seperti itu. Jadi memang ada campur tangan dari Yang Maha Kuasa gitu loh. Terus yang ketiga, bisa jadi karena kebaikan-kebaikan yang tiap hari kita salurkan ke orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Itu lalu kita didoakan. Nah, seperti itu juga bisa ya teman-teman. Jadi itulah yang disebut marketing langit. Jadi marketing langit itu merayu Allah agar rezeki kita melimpah. Jadi melimpah. Allah dirayu dulu agar rezeki kita makin melimpah. Nah, kebanyakan dari kita untuk mengejar dunia alias marketing bumi itu kebanyakan dari kita itu ada yang berbisnis itu hanya untuk mengejar dunia alias marketing bumi, seperti itu. Jadi berbisnis tidak dengan marketing langit gitu loh, tapi hanya untuk bertujuan mengejar duniawi. Jadi ciri-ciri orang yang hanya mengejar duniawi itu apa saja? Jadi seperti ini ciri-cirinya. Yang pertama, contoh closing sedikit marah-marah. Nah, kok aku closingnya sedikit, nggak pernah banyak. Kenapa ya? Apa karena ini memang aku nggak cocok di bisnis ini? Nah, belum sudah bilang seperti itu. Terus ada lagi di PHP konsumen baper sampai curhat di sosmed. Jadi itu kurang kurang bisa buat orang itu kurang respect sama kita gitu loh. Jadi kalau di PHP konsumen itu jangan baper. Lalu ada lagi jengkel pada upline yang nggak bisa bimbing. Nah, kalau upline di atas kita itu nggak bisa bimbing, nah kan masih ada upline di atasnya gitu loh. Jadi nggak harus kita daftar di sponsor kita itu harus pinter dari kita. Itu nggak bisa dipukul rata seperti itu. Jadi ada juga yang downline itu malah lebih pinter dari upline, itu banyak gitu loh. Jadi kalau memang kita butuh ilmu yang lebih, bisa up lagi ke upline yang di atas kita. Jadi upline core, itu namanya upline core. Jadi belajar nggak harus ke upline sponsor kita. Jadi bisa up lagi ke atasnya upline yang aktif. Seperti itu ya teman-teman. Terus lagi contohnya jengkel pada member jika mereka nggak aktif. Nah, kalau seperti saya, jaringan saya segini berapa ya? Nggak terhitung lah pokoknya. Kalau jaringan saya itu ribuan, insya Allah ribuan. Jadi tapi yang nggak aktif juga banyak gitu loh. Jadi kalau teman-teman
baru punya downline 2, 3, tapi sudah ada 2 dan 3 downline, itu nggak ada yang aktif, itu sudah down. Nah, terus jengkel. Nah, itu gimana ya? Itu downline-mu kurang akeh gitu loh. Sampai kamu itu memikirkan 3 downline yang nggak aktif. Ya cari lagi yang banyak gitu loh. Sampai kamu nanti nggak memikirkan lagi mereka yang nggak aktif gitu loh. Jadi seperti saya, alhamdulillah yang aktif juga banyak, yang nggak aktif juga lebih banyak gitu loh. Tapi saya nggak fokus sama yang nggak aktif. Saya fokusnya sama yang masih aktif, terutama sama yang mutiara-mutiara itu selalu saya selami. Saya masuk di kedalaman. Jadi saya kalau bimbing itu enggak harus di bawah saya aja. Jadi sampai anak cucu cicit itu nanti saya cari yang mutiara mana yang kelihatan berpotensi, itu langsung tak cekel gitu. Jadi wis gak amit sewu nang apply-ne, wis gak usah, langsung tak japri sendiri gitu. Ini yang harus dibuang ya Bun, tidak boleh jengkel ke member yang tidak aktif. Nggih Mbak Iva, bener. Jadi ke downline yang nggak aktif itu jangan jengkel, karena nanti apa ya, yang bisa merubah mindset itu ya diri mereka sendiri, bukan kita. Jadi mungkin mereka mindsetnya belum terbentuk. Nah, kita berpikiran seperti itu aja. Jadi yang penting kan kita sudah ngarahkan ke pendidikan, ke seminar-seminar, yang penting kita jadi usungtor gitu aja. Jadi kalau saya nggak mikir yang nggak aktif ya sudah, nanti kamu ditinggal teman-temanmu yang bergerak cepat gitu loh. Ntar biasanya kalau yang saya lihat dari pengalaman jaringan saya sendiri, kalau ada yang males-malesan gitu, terus sementara dia daftarnya itu bareng sama yang sudah stokis. Nah, biasanya mau bergerak itu kayak sungkan gitu loh, kayak aku wis ketinggalan jauh. Nah, gitu. Terus tak follow up lagi biar dia aktif lagi. Dia mau aktif lagi, terus melempem lagi. Nah, ada yang seperti itu, melempem lagi. Nanti di bawahnya jauh, daftarnya itu kacek 2-3 tahun lah, selisih 2-3 tahun. Sementara yang baru itu sudah stokis. Nah, dia tetap masih distributor atau manajer. Nah, itu dia bangkit lagi gitu. Ya gitu, terus seperti itu. Jadi kita nggak bisa marah sama orang yang seperti itu. Jadi itu namanya mood-moodan. Jadi kalau dia mood ya ngejalanin, kalau nggak mood ya sudah gitu. Jadi kita nggak bisa maksa. Yang penting kita sudah mengarahkan gitu aja, nggak apa-apa. Jadi jangan sampai memikirkan downline yang nggak aktif. Berapa downline-nya sama Mbak? Ada 3 ya Mbak, tapi nggak ada yang aktif. Jadi saya down loh. Downline telu down gitu loh. Berarti downline-mu itu kurang akeh gitu loh. Kok sampai memikirkan downline 3 down itu loh. Cari lagi, nanti kalau udah saatnya kita punya mutiara, pasti kita punya nanti yang pikirannya sevisi dengan kita itu pasti. Nah, dari mutiara itu nanti akan lahir mereka akan melahirkan jaringan-jaringan yang banyak gitu loh. Jadi nggak usah. Nah ya, Mas Pendi melempem digoreng lagi Mbak. Kok kerupuk lah Mas. Nah jadi seperti itu. Terus selanjutnya paham nggak teman-teman? Jadi nggak boleh jengkel sama member jika mereka nggak aktif. Itu nanti kesannya kita hanya mengejar dunia saja gitu loh. Nggak mengejar marketing langit, mengejar marketing bumi aja. Untuk selanjutnya, contohnya terobsesi pengen kaya dengan cepat sehingga nggak mau tahu bisnis yang dijalani itu bisnis halal atau haram gitu. Jadi daftar bisnis itu kita lihat dulu halal haramnya. Seperti NASA ini, alhamdulillah NASA ini bisnis yang halal, 100% halal. Nggih.
Sik baca komen-komen dulu. Fokus sama downline yang aktif nggih Mbak. Nggih bener Mbak Srigawati. Ini baru stokis kemarin sebulan. Alhamdulillah 2 minggu jadi stokis dapat keuntungan 6 juta. Sebulan jadi stokis dapat keuntungan 19 juta. Alhamdulillah. Sewenang sekali ini kemarin. Mbak Srigawati, stokis baru sebulan stokis. Selanjutnya sudah nggih teman-teman. Selanjutnya, agar percepatan bisnis kita meningkat jauh lebih baik, lebih tertata juga, mulai sekarang kita harus mencoba perbaiki diri sendiri. Jadi, seperti apa itu? Yang pertama, perbaiki hubungan suami dan istri. Jadi, intinya suami istri kan ridho suami itu, nah seperti itulah, harus diperbaiki lagi hubungan suami istri. Jadi intinya kalau ada apa-apa, kalau mau bisnis mau apa harus izin suami dulu, seperti itu nggih. Jadi yang kedua saya lanjutkan, itu harus sholat 5 waktu, itu jangan sampai dilupakan. Sholat 5 waktunya jangan sampai dilupakan. Yang ketiga, melaksanakan ibadah sholat sunnah seperti riyadhah berjamaah kemarin itu, bersama-sama baca Al-Waqiah dan Al-Mulk tiap hari minimal 2 kali setelah sholat wajib, seperti itu. Jadi ibadah sholat sunnah itu bisa baca Al-Waqiah dan Al-Mulk, terus juga bisa sholat duha, bisa juga tahajud. Terus yang keempat, kita harus sedekah setiap hari. Jadi sedekah setiap hari maksudnya sedikit-sedikit tapi tiap hari, itu lebih baik daripada banyak tapi cuma sekali gitu loh. Apalagi kalau jauh lebih baik lagi jika sedekah banyak tapi tiap hari. Wah, itu subhanallah sekali itu. Jadi sedikit tapi tiap hari. Alhamdulillah, ini saya bukan bermaksud menggurui ya. Cuman saya mau cerita pengalaman pribadi saya. Jadi alhamdulillah semenjak saya gabung NASA sudah mempraktekkan ilmu sedekah ini dan hasilnya luar biasa untuk kehidupan saya gitu. Dulu saya kalau sedekah, zaman saya kerja di pabrik itu bisanya tiap bulan cuma bisa nyisihkan 2,5% dari gaji saya di pabrik dulu. Dulu saya kan karyawan pabrik biskuit. Itu dari 2003 sampai saya resign itu pas jadi stokis dapat 4 bulan itu 2018. Nah, itu lama sekali saya kerja pabrik. Jadi dulu saya biasanya sedekah itu 2,5% saja dari gaji saya di pabrik tiap bulan itu. Alhamdulillah semenjak saya gabung NASA, sekarang saya sudah bisa mempraktekkan sedekah 10% dari penghasilan saya tiap hari. Jadi tiap hari 10%. Jadi misal saya sehari dapat keuntungan 1 juta misal. Nah, itu saya sedekahkan 100.000. Jadi tergantung penghasilan saya, keuntungan saya tiap hari. Yang penting tetap konsisten 10% saya. Itu kalau saya ya. Saya gak ngomongin yang lain, orang lain gitu loh, saya sendiri. Jadi jika teman-teman masih pemula, pengen bisa rutin sedekah setiap hari, itu bisa dirutinkan Rp1.000 setiap hari. Jangan sampai putus, Rp1.000 saja. Jangan sampai putus. Terus khusus rabat tanggal 21, biasanya itu saya wajibkan 25%. Saya alokasikan untuk teman-teman di pondok pesantren gitu biasanya. Jadi
Oh iya, ini saya mau sedikit mengingatkan aja. Jadi kalau sedekah itu nggak usah hitung-hitung pahalanya ya teman-teman. Jadi kita niatkan aja itu sedekah karena memang kewajiban kita. Karena ada hak mereka di sana, seperti itu ya. Karena kalau ibaratnya kita hitung-hitungan pahala, sama aja kayak kita itu minta imbalan gitu. Jadi namanya kan memberi. Jadi kalau memberi kan nggak harus berharap diberi imbalan gitu loh. Kita kan memberi, sedekah itu kan memberi toh gitu loh. Kalau nanti berharap, jatuhnya itu nanti kalau belum dikasih sama Allah, terus nyalahin Allah itu nggak adil, Allah itu pilih kasih, Allah itu apa gitu. Wah, nanti itu fatal kalau sudah punya pikiran seperti itu. Jadi intinya, saya kalau sedekah ke panti-panti asuhan itu mesti dimarahi kiai atau bunyai pengasuh karena nggak pernah mau nulis di buku tamu gitu. Ya karena saya kan nggak butuh diakui kalau sedekah gitu loh, nggak arep-arep lah intinya, nggak arep-arep habis sedekah itu minta didoakan biar berkah gitu loh maksudnya. Tapi saya niatkan ini memang salah satu kewajiban saya, kita yang butuh ke Allah gitu loh. Paham nggih teman-teman? Terus yang kelima, berbakti kepada ortu. Muliakanlah orang tua itu mumpung masih hidup teman-teman ya. Jadi senengin hatinya, terutama ini orang tua ibu. Bagi yang masih ada orang tua ibu, jangan lupa dibahagiakan. Ya itu berarti maksudnya kan nggak harus ibu saja, tapi ya ayah, adik, tapi terutama itu yang nomor satu itu bahagiakan ibu. Karena jadi ibu itu istilahnya keramat. Jadi semakin kamu memuliakan ibumu, hidup kamu akan jauh lebih baik gitu. Yang saya pernah pelajari gitu. Ya, semangat pagi Mbak Triwahyuni, Mbak Ratnasari, Bu Il, Bu Lailatul Hidayat, Mbak Nuri ini Mantewe, grup Mantewe ini sekarang luar biasa berkat NSTM Amote. Poinnya dari per bulan 1.500 PV naik langsung 6.000 PV sekarang, alhamdulillah. Kurnia Hayati, betul Mak, sepakat namanya sedekah niatkan lillahi ta'ala. Ya benar, memang kalau nggak diniatkan seperti itu nanti jatuhnya dihitung-hitung kan gitu loh. Jadi jangan sampai sedekah itu dihitung-hitung ya itu tadi seperti yang saya jelaskan. Bagi yang ibunya sudah meninggal, ya kita doakan aja, rutin kita doakan. Insya Allah orang tua kita di sana juga mendoakan kita gitu. Ini baca komen kok mau berebes, banyak yang ibunya sudah nggak ada ini ya. Pokoknya didoakan aja. Lanjut ya. Yang keenam itu silaturahmi dengan saudara. Jadi dengan saudara, jangan dengan teman online, teman offline. Tujuannya apa? Agar menjalin rasa kekeluargaan. Jangan sampai kamu silaturahmi dengan orang itu cuma pas ada butuhnya aja. Pas ada butuhnya tuh seperti apa? Misal pinjam duit pas susah. Nah, itu
dihindari. Silaturahmi yang model kayak gitu dihindari ya, gitu. Jadi dalam hal apapun kita harus berprinsip Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Nah, seperti itu prinsip kita dalam hal apapun. Mbak Asia, angel nek pinjem uwe. Iya Mbak, itu gak disiliki engko pore disiliki yo engko gak nyaure gak jenenge gak tepat waktu gitu loh, malah curhat. Ya teman-teman, jadi silaturahmi dengan saudara atau teman atau kerabat lah, pokoknya silaturahmi cuma niat pinjam duit gitu jangan ya, dihindari ya. Jadi silaturahmi yang tulus seperti itu. Terus yang terakhir, mari kita saling mengingatkan untuk tetap istiqomah meraih sukses berjamaah di dunia dan akhirat. Jadi dipinjemi mau nagih gak tega. Suka pinjem uang diajak bisnis ndak mau. Wah, iku angel iku. Gak usah disili Mbak ya, Mbak Wulan ini, Mbak Wulan Hijriani. Nah, iki utangnya melas nyaure suwe, waduh. Nggih Mbak, silaturahmi betul memanjangkan umur. Jadi selalu silaturahmi ke siapa aja, ke orang-orang terdekat kita ataupun ke teman-teman kita. Bagaimana jika ada anak yatim di rumah? Mana yang lebih kita utamakan sedekahnya? Kalau keluarga itu kayaknya nyebutnya jangan sedekah ya, tapi sudah kewajiban kita kalau keluarga gitu loh. Kalau keluarga itu sudah kewajiban kita atau kewajiban untuk peduli, intinya gitu. Jadi ya harus diutamakan kalau di rumah ada anak yatim gitu. Iki curhat, posting transfer biar buat branding, malah banyak yang japri ngutang. Angel wis. Ketan salak gempo legi utange nyaure wedi. Iki iso ae Mbak sapa iki, Fitriawati. Biasanya lebih galak yang ditagih. Iya Mbak, memang. Silahkan kalau ada yang mau tanya-tanya. Saya buka sesi pertanyaan ya. Masih 8:30 kurang 10. Silahkan Mbak, bagi yang mau tanya-tanya. Saya kasih waktu. Pokoknya jangan yang sulit-sulit ya, karena saya di sini juga masih belajar, sama aja. Yang ilmunya lebih tinggi dari saya itu banyak. Jadi saya jawab berdasar pengalaman saya saja ya. Jadi saya nggak bermaksud menggurui atau apa gitu. Silakan teman-teman. Mbak Suharti, Mbak Nia Nuraini. Bagaimana? Mana tadi pertanyaannya hilang wis. Bagaimana jika kita sudah baik ke orang tapi kebaikan kita disalahgunakan? Apa yang harus kita lakukan? Kebaikan kita disalahgunakan. Kalau seperti itu kita positive thinking aja. Jadi jangan sampai hubungan kita rusak gitu aja. Jadi
tetap berhati-hati sama orang tersebut, tapi tetap kita bina hubungan baik dengan beliau. Gitu aja, Mbak. Mbak, kalau kita belum bisa ngasih ortu, boleh nggak pakai sedekah subuh? Maksudnya sedekah subuhnya nanti kita alokasikan buat ortu gitu apa gimana, Mbak? Nggak paham ini saya. Mau tanya resep tetap konsisten dalam satu bisnis. Nah, itu. Kalau saya ya pribadi, saya tuh membayangkan seperti ini. Ibaratnya kita punya 2 bisnis, 2 atau 3 bisnis lah. Sementara untuk sampai 2 atau 3 bisnis itu kita umpamakan gunung ya, gunung. Intinya kita mendaki gunung gitu ya. Kita mau mencapai kesuksesan, itu kita mendaki gunung. Nah, kalau kita mendaki 2 gunung di saat yang bersamaan, itu apakah mungkin gitu loh, sampai ke puncak? Kan nggak mungkin toh. Saya mikirnya seperti itu. Jadi, jalani 2 bisnis, kalau memang berharap dua-duanya bisa sukses, itu nggak bisa. Jadi nanti mesti nggak nyampe-nyampe gitu loh. Jadi mending satu aja fokus, satu difokusin dulu, itu nanti insya Allah kita akan bisa mendaki ke puncak dengan cepat. Jadi satu itu aja di konsisteni gitu aja. Saya dulu karena juga mantan bisnis macam-macam. Saya dulu pernah jualan baju rajut, jualan barang unik juga pernah dulu saya. Terus pas peringkat saya masih distributor itu saya jualannya masih campuran memang gitu loh. Terus semenjak saya naik manajer, itu mulai bangun jaringan, itu sudah saya tinggalkan pelan-pelan. Jadi memang untuk ke arah sana mungkin nggak bisa langsung meninggalkan gitu, nggak bisa, karena mungkin itu juga penghasilan kita dari sana juga. Jadi pelan-pelan. Kalau masih ada pesanan gitu, memang sudah nggak saya posting, tapi kalau ada pesanan tetap tak ambilkan. Dulu saya seperti itu. Jadi tapi lama-kelamaan sudah fokus di NASA, alhamdulillah hasilnya luar biasa gitu loh. Nah, iki baju rajutku cik ada. Iki mantan pembeli baju rajut sekarang jadi downline kedalaman. Jadi fokus satu tujuan mendaki gunung itu dengan 2 kaki kita. Apakah bisa dengan waktu bersamaan? Nah, kan nggak bisa toh. Harus satu dulu sampai puncak. Kalau sampai puncak sudah sukses, baru kita jalani bisnis lain gitu. Kita mau merintis lagi bisnis apa, monggo gitu. Kayak upline core kita itu loh, yang kayak Pak Ardi, kayak Pak Iwan, kayak Pak Munir, itu mereka sudah punya passive income. Beliau sudah punya passive income, dan kalau mau bisnis baru ya enggak kan Pak Munir, kayak Pak Iwan kan sudah punya bisnis lain gitu loh selain NASA. Tapi kan beliau sudah sukses gitu loh. Intinya seperti itu. Jadi kalau kita belum sukses, jangan pernah nyoba bisnis ini, nyoba bisnis itu. Jadi kesannya nggak fokus. Jadi hasilnya nanti setengah-setengah juga gitu loh, karena kita jalaninya setengah-setengah, hasilnya juga setengah-setengah gitu. Monggo, barangkali ada yang tanya lagi, bisa diulang mungkin tadi kelewatan. Monggo. Tetap fokus dengan bisnis NASA walaupun jatuh bangun. Jadi ini apa ini?
Mbak Nia Nur Aini tadi bertanya apa? Silakan diulang, Mbak. Saya sudah kelewatan tadi. Oh, ini Bun, gimana sih cara ngembangin jaringan cari mitra? Kalau cari mitra kayaknya sudah di-sharekan ke banyak seminar online deh kayaknya, Mbak. Ini siapa tuh? Ibu Endri Tri Utami. Ngembangin jaringan. Kalau ngembangin jaringan itu saya biasanya bekerja ke dalam dan melebar. Jadi bekerja ke dalam itu intinya ngajari downline mutiara saya biar dia juga rekrutnya banyak gitu loh. Sementara saya bekerja melebar itu dari saya sendiri itu juga rekrut banyak, saya taruh di pelebaran saya biar pelebaran saya makin banyak. Kalau pelebaran makin banyak kan rabat pengembangan, rabat kepemimpinan itu banyak gitu loh. Dulu semua bisnis saya ikuti, tapi setelah ketemu bisnis NASA, saya tobat, Mak. Nggak mau yang lain, setia di NASA. Alhamdulillah kalau sudah cocok dengan NASA, mindsetnya sudah terbentuk di NASA. Sedekah apa harus dengan uang? Sedangkan karena kita kadang nggak ada pemasukan, kita nggak bisa bersedekah. Sedekah itu apa ya? Intinya juga sebenarnya nggak harus uang sih gitu loh. Kan ini tadi saya cerita pengalaman saya. Kalau pengalaman saya sedekah itu pakai uang, meskipun 1.000 rupiah satu hari pun itu tetap saya usahakan pakai uang gitu loh, karena di sekitar rumah saya ini banyak sekali pengemis gitu. Jadi pengemis, pengamen gitu tiap hari banyak. Kalau dikasih kan mesti besoknya terus tiap hari gitu itu. Jadi langganan gitu. Tapi nggak apa-apa. Saya kan intinya juga buat sedekah juga gitu loh. Oh, nggih Bu Endri, karena baru mengikuti pembelajaran online kayak gini jadi masih haus ilmu. Oh ya, jadi kalau kalau kita mau cari mitra banyak sekali ilmunya. Jadi bisa online, bisa offline, monggo mau yang lebih apa ya? Lebih suka yang mana gitu. Kalau saya itu memang lebih condong ke online, tapi downline saya, stokis di bawah saya itu banyak yang offline, malah pinter offline gitu loh. Jadi kekurangan saya ditutupi oleh downline saya juga gitu loh, karena saya nggak bisa offline, mereka pinter kayak demo itu pada pinter semua sampai saya kalah kalau jelasin masalah demo, masalah apa praktek prospek online gitu loh, prospek offline maksudnya tatap muka gitu, saya kalah karena saya lebih seneng ke online. Jadi saya bukan kurang suka sih Mbak, tapi kurang bisa kalau di offline karena saya ini kan tipenya gak kakean omong gitu loh. Jadi ngomong kalau perlu aja gitu dulu, tapi kalau sekarang alhamdulillah sudah pinter ngomong juga berkat nyemplung di NASA. Jadi sekarang saya banyak omong sekarang. Kalau nggak banyak omong ya nggak bisa punya jaringan sebanyak ini gitu loh. Mak, adakah wirid khusus biar jaringan cepat berkembang? Kalau saya nggak ada sih, tapi kalau saya pribadi ya, saya selalu menerapkan ke siapa aja itu positive thinking. Jadi nanti mungkin dari sana saya selalu
positive thinking sama jaringan saya, sama upline saya. Dari situ alhamdulillah jaringan saya berkembang gitu loh. Jadi kayak berseteru dengan jaringan, dengan upline atau apa itu selalu saya hindari karena saya nggak mau seperti itu, memang nggak mau gitu loh. Saya ingin punya grup yang kompak, yang apa ya, menunjukkan ke upline core itu kalau saya bisa berprestasi loh, ini loh saya, tanpa punya grup, tanpa apa ya, berseteru dengan jaringan atau apa, tetap memperlihatkan kekompakan seperti itu. Jadi ada masalah sedikit itu mungkin nanti jatuhnya gini, saya langsung balik ke positive thinking gitu. Saya biasanya gitu aja. Nggak ada, saya nggak saya kan memang belum apa ya, kayak wirid khusus itu saya enggak. Paling saya cuma menjalankan riyadhah kayak yang disarankan oleh upline core gitu, apa, baca surat Al-Waqiah gitu kalau habis sholat gitu aja. Itu pun dibacanya juga harus sepenuh hati. Jadi jangan mengharap apa gitu, yang jelas niatkan hati kita gitu loh, hati. Yang penting kan hati gitu loh. Niatnya itu dari hati. Nggak niat macem-macem lah gitu loh. Tulus dari hati. Niatkan karena memang perintah Allah gitu aja. Marketing langit sudah saya laksanakan meskipun belum maksimal, tapi ini tadi apa tadi? Biar apa? Biar bisa jadi orang yang sabar kayak Pean tadi, siapa tadi? Kalau saya memang ya dari sana seperti ini gitu loh. Apa ya, saya kalau menyikapi sebuah masalah itu enggak pernah langsung emosi atau apa, tapi saya selami dulu masalahnya itu seperti apa. Jadi saya mendengarkan dari kedua belah pihak, enggak dengan satu pihak. Kalau satu pihak kan nanti jatuhnya mungkin enggak ketemu titik tengahnya gitu loh. Jadi harus kedua belah pihak gitu. Sering saya tuh menyelesaikan masalah di bawah saya. Jadi kayak stokis berseteru dengan jaringannya, terus ada yang down karena apa gitu, mesti saya campur tangan, turun gunung intinya. Berapa bulan Mbak bisa mencapai manajer? Oh Mbak Eni, kalau saya dulu manajer itu 1,5 tahun Mbak Eni, karena saya itu belum paham sistem dulu. Jadi dari daftar itu 2015 bulan Oktober sampai Maret 2017 itu baru manajer, karena saya belum punya downline sama sekali gitu. Catatan hati seorang istri yang selalu sabar. Waduh, Mbak Apriana Isaai. Jadi penengah sekaligus pemberi solusi. Insya Allah Mbak. Jadi saya selalu berusaha apa ya, terbaik, pengen yang terbaik buat jaringan saya gitu. Jadi kalau sampai ada yang berseteru gitu, saya gini kan, ono opo sih kok kate tukaran barang, wong yo apa jenenge, wong yo nanti akhirnya besok yo baikan lagi, saya bilang gitu. Jadi saya kalau ada yang berseteru gitu, kuncinya ya, jadi saya dengarkan dulu dari kedua belah pihak. Misal si A curhat, ini loh gini, saya tuh digini-giniin, saya tuh gini gitu. Terus intinya gini, saya selalu bilangnya tuh gini, si B itu loh nggak pernah ngomongin kamu, malah biasanya muji-muji kamu kalau di hadapan saya bilang gitu. Jadi dari situ mungkin pikirannya nanti loh mosok gitu. Jadi sama yang si B pun, kalau si B curhat, itu loh si A itu gini-gini, itu langsung saya gitu kan juga. Itu loh nggak pernah bilang ke saya kalau kamu itu
seperti itu, malah bilangnya dia bangga punya downline seperti kamu gitu. Jadi intinya habis itu mereka bisa rukun lagi gitu loh. Jadi kalau bisa kita jadi penengah itu jangan jadi kompor gitu loh. Jadi jadilah air es gitu, ngadem no. Kalau ada yang berseteru wis enak-enak. Kalau hati itu kita kompak itu enak, beban itu berkurang gitu loh, masalah jaringan tuh berkurang. Karena kayak saya ini sudah EDD, di bawah saya sudah 17 tokis. Kalau saya masih mikir kan semakin tinggi peringkat itu juga semakin tanggung jawabnya semakin besar toh gitu loh. Jadi sebisa mungkin saya tuh harus bijak menyikapi setiap masalah jaringan gitu, sambil belajar juga. Oh ternyata gini ya, ternyata gini. Itu saya sambil belajar juga gitu loh. Saya scroll dulu ya. Kalau dengar apa ya tadi? Kalau dengar Mbak Isma yang kalem, ramah, cantik jadi nggak ngantuk. Loh biasanya orang ngalem kan kalau ngomong kan nggak ngantuk Mbak. Monggo kalau mau diduplikasi cara saya. Jadi kita nggak harus emosi dalam tiap menyikapi masalah, itu nggak harus dengan emosi, tapi jadi penengah pun ya jangan jadi kompor gitu loh. Ngomong 17 tokis beserta under-undernya pasti melelahkan. Ya enggak, saya enggak lelah. Kalau kita lelah namanya kan kita merasa terbebani. Kalau saya kan enggak merasa terbebani gitu loh. Saya selalu positive thinking gitu aja. Alhamdulillah nyaman, enak gitu aja. Enak rek aku wis pikirannya dialihkan ke yang positif, jangan ke yang negatif. Kalau yang ke negatif nanti ya itu nanti melelahkan, menjadi beban. Nah gitu. Kalau ke yang positif nanti enak rek aku punya 17 tokis rek, passive incomeku alhamdulillah banyak. Nah gitu maksudnya, kita fokusnya ke yang positif aja, jangan ke negatifnya gitu loh. Gitu kalau saya. Monggo yang mau tanya lagi siapa? Kalau saya ya benar Bu Maria, fokus sama yang positif, jadi enjoy rasanya. Benar. Jadi kita nggak usah menyikapi apa-apa itu dengan emosi gitu loh. Jadi kalau memang kita nggak nemu titik tengah, kita bisa konsul ke upline core gitu, monggo. Kayak jaringan saya itu sama upline-nya nggak nemu titik solusi, akhirnya lari ke saya. Nggak apa-apa, itu bukan membanding-bandingkan loh ya, salah loh, perlu digarisbawahi. Jadi kita lari ke upline core itu untuk cari solusi, bukan membanding-bandingkan gitu. Jadi jangan sampai salah paham gitu. Kalau alhamdulillah di bawah saya itu selalu saya terapkan seperti itu, jangan salah paham. Kita lari ke upline core bukan karena membanding-bandingkan, tapi karena kita mau cari solusi yang terbaik gitu.
Monggo, barangkali ada yang tanya, ada waktu 15 menit lagi. Monggo. Pernah saya itu dicurhati stokis di bawah saya. Kalau dia punya mutiara itu downnya karena capek kerja dia memang kerja tulang punggung juga gitu loh. Dia merasa down, jaringannya terlantar, jaringannya pada wadul gitu loh, intinya gitu. Ya alhamdulillah sekarang setelah sering konsul ke saya, alhamdulillah sekarang up lagi, alhamdulillah. Jadi kita berupaya untuk ngasih solusi yang terbaik gitu aja, tanpa merasa terbebani atau apa gitu. Kalau saya itu gini, punya masalah itu kalau memang sudah parah gitu ya, ibaratnya sudah bikin otak panas gitu, masalahnya tak letakkan dulu. Jadi aku istirahat dulu, nggak terus sampai tak pikirin terus sampai nggak bisa tidur, nggak makan, akhirnya sakit gitu, enggak. Jadi masalah diletakkan dulu, kita istirahat, kita butuh otak yang fresh. Jadi besoknya masalahnya kita ambil lagi, kita pikirin lagi jalan keluarnya gitu loh. Jadi kita refresh otak dulu, refreshing dulu, tidur atau rekreasi atau apa gitu loh. Jadi nggak pernah masalah itu saya pikirin sampai sakit, sampai apalagi sampai gimana ya, pokoknya sampai downnya nggak karu-karuan gitu, saya nggak pernah. Jadi kuncinya ya itu tadi, lepaskan semua masalah bebanmu. Jadi letakkan dulu, tidur yang nyenyak, pikirin yang indah-indah lah intinya, yang bayangin yang dulu pernah yang lucu-lucu atau apa gitu. Jadi diletakkan dulu masalahnya, baru nanti dipikirin lagi kalau otak sudah fresh. Kalau otak gak fresh, buat mikir itu buntu gitu loh. Monggo yang tanya lagi. Saya scroll dulu ya. Bunda kan lebih suka di online, bagi triknya. Ini tadi hilang, oh alah. Mana tadi? Di awal gaspol waktu itu, karena saya juga lebih suka di online. Mbak Cevi Safatan. Jadi kalau online, kalau jenengan sudah menguasai online, intinya lebih suka online. Karena saya dulu memang hobinya itu scroll sosmed gitu, seneng saya itu dulu. Jadi saya tuh nggak suka kayak rekreasi, keluar rumah itu saya kurang suka. Jadi saya senangnya di kamar menyendiri sambil buka-buka sosmed. Nah dari situ kan kita tahu dunia gitu loh. Saya tuh lebih senang gitu kan, karena juga hobi juga. Jadi kita jalani kerjaan itu yang sesuai dengan hobi kita, itu enak jalaninya gitu loh. Jadi hobi yang dibayar gitu. Saya seperti itu. Jadi apapun yang berkaitan dengan online saya pelajari, entah dari YouTube, entah ikut seminar, entah apapun, pokoknya apapun itu saya ikuti, saya praktekkan. Jadi alhamdulillah saya bisa nemu jaringan sampai di seluruh Indonesia juga. Jadi 17 stokis saya itu nyebar di ada yang di Jatim terbanyak, di Jatim, Magelang ada, Jakarta ada, Kendal ada, di Sumatera ada. Sumatera itu di mana? Lubuk Linggau ada, terus di Jakarta ada. Jadi besok insya Allah di Kalimantan akan lahir stokis di Kalimantan. Ini pelebaran saya kelima, di kaki kelima. Jadi bismillah punya jaringan di Kalimantan yang sudah stokis. Bismillah, amin.
Terus gini ya teman-teman, di sesi terakhir ini saya mau bikin giveaway nanti gitu. Jadi syaratnya nanti mudah. Giveaway syaratnya mudah. Silakan pahami pertanyaan tugas dari saya nanti. Jadi tugasnya tetap seperti biasa ya. Kirim di Telegram, terus upload di Facebook gitu. Seperti biasa, monggo. Nanti ketambahan tugas dari saya itu nanti akan ada 3 giveaway dari saya. Itu akan saya pilih 3 jawaban acak yang paling menarik gitu. Yang paling menarik. Jadi jawabannya nanti cukup kirim ke kolom komentar di sini ya, di live ini, kolom komentar aja nggak apa-apa. Jawaban paling menarik saya pilih 3 orang, nanti dapat giveaway dari saya. Silakan hubungi saya nanti. Yang misal jaringan lain yang menang, silakan inbox saya, inbox di Facebook saya, nanti kita arahkan ke WA saya gitu. Gak apa-apa, saya mulai sekarang ya, giveaway-nya itu tadi. Pertanyaannya, jadi didengarkan baik-baik ya teman-teman. Pertanyaannya seperti ini. Sebutkan ada berapa macam cara memperbaiki diri agar bisnis kita meningkat jauh lebih cepat. Jadi tadi kalau teman-teman nyimak materi saya, itu pasti tahu jawabannya berapa dan macamnya apa aja, jelaskan masing-masing seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Siap ya teman-teman ya. Jadi nanti jawaban yang terbaik, yang menarik, yang benar juga akan dapat giveaway dari saya 3 orang. Seperti itu. Ini saya akhiri saja, nggak apa-apa ya. Saya akhiri. Terima kasih sudah menyimak pengalaman saya tentang marketing langit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi itu kan intinya kan pengalaman saya. Jadi misal berbeda dengan teman-teman atau mungkin kok seperti itu ya Mbak Ismawati, kok beda ya gini-gini ya. Nah itu kembali lagi ke masing-masing orang gitu loh. Jadi ini intinya saya, bukan umum gitu loh. Pengalaman saya bermarketing langit di NASA itu seperti apa. Jadi sudah saya seperti ini, sudah saya beritahukan seperti ini. Jadi silahkan nanti sebutkan ada berapa macam itu dan jelaskan masing-masing, jelaskan juga. Jadi silahkan, misal ada 6, ada 7, silahkan dijelaskan juga apa aja tadi yang sudah saya sharekan tadi. Seperti itu ya teman-teman. Siap. Bismillah. Semoga teman-teman semua bisa menjawab. Dan saya akhiri. Cukup sekian. Kapan-kapan disambung lagi di materi seminar yang lain. Saya akhiri dulu. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.